KP. Setelah makan siang, Luna dan yang lainnya seperti biasa melakukan semua aktivitas dan kegiatan mereka berusaha dengan bersikap senormal mungkin. Sayang, aku berangkat dulu, ucap Gama yang dibalas enggukan kepada oleh Luna. Bye-bye anak-anak papa kerja dulu, ucap Gama pada kedua anak kembarnya. Bye-bye papa, seru keduanya sambil mengucup pipi Gama yang berjongkok di hadapan mereka. Aku juga berangkat dulu ya, mau antar ini buat Panya, ucap Alex yang dibalas enggukan kepala oleh mereka. Akhirnya Gama dan Alex keluar dari rumah dan masuk ke dalam mobil mereka. Sementara itu di dalam rumah Luna dan yang lainnya berusaha bersikap senormal mungkin. Kak, aku keluar dulu ya sama Bibi, ada urusan di toko, ucap Luna. Kini mereka sedang duduk di ruang santai, mata Luna menangkap sosok bayangan yang mengawasi mereka dari celah pintu. Bareng aja nah, aku juga mau cek ke rumah sakit, perutku tiba-tiba nyeri, ucap Mika. Mama Atit, jangan Atit mam, anti Alil jadi celutuk bayi kecil itu. Ndak apa-apa adek, mami mungkin ndak enak badan jadi halus cepat diperiksa ke dokter, ucap Kristan. Oh, Aurel mengangguk paham. Ya sudah kita berangkat bersama saja, aku juga mau rapat dengan klien baru, mereka udah nungguin, ucap Bima. Oke deh kita berangkat, ucap Aiden. Mereka semua pun berangkat dari rumah itu tanpa gelagat mencurigakan sebab terasa kalau mereka sedang diawasi di rumah itu. Beruntung mereka adalah orang-orang yang tegas dan peka, jadi hal seperti ini adalah perkara mudah bagi mereka. Mereka semua berangkat dengan mobil yang berbeda, Bima, Luna, dan Baby C berangkat bersama, dan keluarga kecil Aiden menggunakan mobil yang lain. Saat di dalam mobil, Luna menghubungi suaminya dan memberitahukan titik kumpul mereka. Di tempat yang sama sekali, belum pernah mereka kunjungi untuk mengelabui kalau ada orang yang mengikuti mereka. Luna memilih sebuah kafe yang cukup terkenal dan memiliki ruang privasi yaitu Celcap milik Celine. Mereka semua berkumpul di titik itu, meski harus penuh dengan kehati-hatian. Rombongan Luna lebih dahulu tiba di kafe itu, mereka disambut dengan ramah oleh pegawai kafe. Si kembar yang sangat aktif langsung melihat-lihat tempat itu, dan mata mereka tertuju pada seorang wanita cantik yang sangat berkesan di hati mereka, siapa lagi kalau bukan Celine. Celine sedang memperbaiki alat pengeras suara di ruangan kecil dalam kafe itu, tapi mata si kembar bisa melihat kalau itu adalah Celine. Mama, itu Tante cantik, celutuk sekembar yang membuat mereka menoleh ke arah mana Baby Sam menunjuk. Wah, kebetulan sekali bertemu dengan Nona itu di sini, ucap Luna. Apa dia bekerja di sini? Pikir Bima, namun seketika itu dia cuek dan acuh. Si kembar berjalan menuju ruangan kecil itu dan, Ante, panggil mereka dengan suara menggemaskan mereka. Celine yang tengah serius dengan rakitannya terkejut saat mendengar suara anak kecil yang terdengar familiar di telinganya. Kalian, ucap Celine sambil menoleh ke arah si kembar. Segera dia berdiri dan menyingkirkan benda-benda tajam dari ruang kerjanya itu agar tidak menyakiti si kembar. Dia cukup sigap dan tidak ceroboh, batin Bima yang mulai penasaran dengan gadis yang pernah menyelamatkan dirinya di masa lalu itu. Halo Ante, sapa mereka sambil memegang kedua tangan Celine. Jangan sayang, tangan Tante kotor, bentar, Tante bersihin dulu, ucapnya langsung bergerak dan membersihkan tangannya. Nah anak-anak, kalian bareng siapa kesini? Tanya Celine sambil tersenyum manis di depan si kembar. Senyuman yang selama 6 tahun ini tak pernah dia tunjukkan lagi di hadapan orang lain, namun dengan begitu tulus dia tunjukkan di hadapan si kembar. Baleng Mama, Dedi Bima, Papa Alex, Papa Aiden, Mami Mika dan Dede Aulel, ucap keduanya yang entah sejak kapan sudah naik ke atas pangkuan Celine. Bahkan Alex, Aiden dan Mika terbelalak saat melihat kedua bocah itu mau digendong orang lain. Wah nah, sejak kapan Baby C mau digendong orang lain? Bisik Mika yang cukup heran melihat si kembar itu. Sejak bertemu Nona itu, mungkin mereka tahu kalau dia perempuan yang baik. Anak-anak gak pernah salah nilai orang kak, balas Luna yang dijawab dengan anggukan kepala oleh Mika dan yang lainnya. Celine dan sekembar menghampiri mereka. Selamat datang nyonya-nyonya dan tuan-tuan, sapa Celine ramah namun ekspresi benar-benar datar, tidak seperti saat menyapa si kembar tadi. Ante, Aulel mau digendong kayak abang, Aulel mau digendong, Aulel mau sama Ante cantik, rengek Aurel yang tiba-tiba ingin digendong oleh Celine. Mereka semua menatap bayi kecil itu, sama halnya dengan Baby C, Aurel bukan anak yang sembarangan dekat dengan orang lain, dia sangat pemilih. Lo sayang, Antenya kan udah gendong abang, gimana mau gendong Aurel? Tanya Mika yang merasa tidak enak dengan Celine. Please, Aurel mau digendong Ante cantik ya, ucapnya dengan mata berbinar-binar memohon pada maminya. Ante, endong de Aurel aja, abang Kristo tulun aja, biar dede yang gendong, ucap Kristo. Iya, Kristan juga tulun, binal dede Aurel yang digendong, ucap Kristan. Akhirnya si kembar turun dan Baby Aurel kini di pangkuan Celine. Aduh, maafkan anak saya Nona, dia jalan seperti ini.
Kami juga heran, maaf jadi merepotkan. Ucap Mika merasa segan sebab ini kali pertama mereka bertemu, namun langsung membuat perempuan itu kerepotan. Gak apa-apa kok, lagian dia sangat menggemaskan. Ucap Selin dan kali ini senyuman ramahnya benar-benar terlukis di wajah gadis dingin itu. Halo cantik, siapa namamu? Tanya Selin. Aurel Ante, kalau Ante? Tanya Aurel. Panggil Tante Selin ya, ucapnya sambil mengusap pipi gembul baby Aurel. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Selin saat menyadari mereka hanya berdiri saja di sana. Oh iya, jadi lupa. Kami butuh private room, apakah ada yang kosong? Tanya Aiden. Ada tuan, sebentar ya, ucapnya. Nia, apa ruang privat kita ada yang kosong? Tanya Selin. Waduh, semua sudah di booking bu, ucap Nia. Kalau begitu buka ruang nomor 7, ucap Selin. Tapi bukankah itu ruangan ibu? Tanya Nia gadis pelayan itu. Gak masalah, lakukan saja perintahku, tita Selin dengan aura bos yang sangat mendominasi. Baik bu, ucap Nia langsung bergerak menuju ruang privat nomor 7 yang biasa dipakai oleh Selin untuk bersantai dan tak pernah dia berikan dipakai oleh orang lain. Silakan ikut saya, ucap Selin sambil berjalan mendahului mereka dan membawa Aurel di pangkuannya, sedangkan baby C berjalan di sampingnya sambil memegang ujung baju gadis cantik itu. Jadi dia pemilik kafe ini. Wanita yang mandiri. Kenapa aku jadi mikirin dia? Aduh, fokus Bima, fokus. Batin Bima yang entah kenapa merasa penasaran dengan Selin. Privat room. Mereka semua kini berada dalam ruangan privat milik Selin, ruangan serba hitam dengan penataan barang yang unik dan klasik. Gama dan Alex baru saja tiba di tempat itu setelah mengganti pakaian dan mobil mereka untuk mengecoh orang mencurigakan. Mereka membawa beberapa laptop untuk membantu penyelidikan mereka. Semoga kalian nyaman dengan ruangan ini. Kalau begitu saya permisi tuan-tuan dan nyonya-nyonya, ucap Selin undur diri dari ruangan itu setelah memastikan pesanan mereka dihidangkan di dalam ruangan itu. Terima kasih, ucap mereka sopan. Meskipun mereka memiliki jabatan maupun kekayaan yang melimpah, tidak membuat mereka menjadi sosok yang sombong dan tidak menghargai orang lain. Ante jangan pergi, teriak si kembar dan baby Aurel. Mereka menoleh ke arah ketiga anak kecil itu. Sayang, Tante Selinnya, kerja jangan diganggu ya, ucap Bima. Maaf Nona, silakan lanjutkan pekerjaan Anda, ucap Bima tak enak. Wah, nggak mau, Tante Selin harus di sini, wah. Ketika bayi itu menangis sambil berteriak membuat ruangan penuh dengan suara tangisan mereka. Sayang, jangan begitu, tantenya mau kerja, ucap Luna mengingatkan ketiga bocah itu. Mendengar Luna melarang mereka membuat ketiganya menunduk sedih dan tak berani melawan lagi. Luna dan yang lainnya jadi tidak tega melihat wajah sedih ketiga bocah itu. Nona mohon bantuannya, bisakah Anda tetap di sini? Tanya Bima yang tidak suka jika ketiga bayi itu menangis sedih. Jika kalian mengizinkan saya bisa membantu. Saya pikir Anda semua sedang melakukan pertemuan penting. Saya rasa tidak seharusnya saya di sini, ucap Selin yang langsung paham dengan situasi mereka. Bukan masalah, selama Anda bisa menjaga rahasia, anggap saja Anda tidak pernah mendengar apapun dari kami, ucap Gama. Baiklah, saya akan duduk di sini bersama mereka, ucap Selin mengambil tempat duduk di salah satu sofa di dalam ruangan itu. Tante Selinnya nggak jadi pergi sayang, jangan nangis lagi ya, ucap Bima sambil mengusap pipi baby Aurel. Ketiga baby itu langsung berubah menjadi ceria setelah mendengar perkataan Dedi mereka. Dengan cepat ketiganya menghampiri Selin. Aurel duduk di pangkuan Selin dan si kembar duduk di masing-masing sisi Selin. Kenapa tadi nangis sayang? Jangan sedih lagi ya, Tante di sini kok, ucap Selin sambil mengusap wajah ketiga bocah itu. Hei, kita nggak mau Ante pergi, di sini aja sama kita, ucap Kristan. Iya, ucap Selin. Sementara itu, Bima dan yang lainnya memulai penyelidikan mereka tentang kejadian aneh di rumah besar keluarga Pak. Apa kalian punya seseorang yang patut untuk dicurigai? Tanya Bima sambil menatap layar laptop yang sudah mereka aktifkan. Aku curiga dengan pelayan baru itu, dan ini, Luna menyerahkan ponsel Kristan yang menangkap gambar seorang pelayan yang mengawasi mereka dari balik pintu. Dia kan pelayan baru ya? Tanya Aiden. Ya, dia pelayan baru yang dibawa Bieni, baru 2 minggu ini dia bekerja di rumah besar, dan sejauh ini pekerjaannya baik-baik saja, tak ada yang mencurigakan, jelas Gama. Apa Bieni juga ada hubungannya dengan hal ini? Ucap Bima menaruh curiga pada wanita yang sudah lama bekerja di keluarga Park itu. Kita tidak tahu, kapanpun pengkhianatan bisa terjadi, tidak memandang siapa orangnya, ucap Mika yang dibalas anggukan setuju oleh mereka. Tapi sepertinya bukan hanya dia yang mengawasi kita. Kristo menemukan pelayan ini juga mengintip kita dari sisi lain, gelagatnya yang paling mencurigakan. Apa mungkin mereka bekerja sama?
ucap Luna sambil menunjukkan seorang pelayan laki-laki yang tampak mondar-mandir ke sana kemari dan sesekali melirik mereka. Coba kita cari tahu tentang keduanya. Aku tidak yakin kalau Sarah sampai berani membayar orang untuk masuk ke kediaman kita, ucap Bima sambil mengeraskan rahangnya. Mendengar nama Sarah membuat Selin terkejut sekaligus penasaran, namun dia mencoba untuk tetap diam dan menahan rasa penasarannya. Baik, akan segera diselidiki, ucap Luna dan Alex yang langsung mengutak-atik laptop mereka, mencoba meretas dan menemukan semua petunjuk tentang orang-orang itu. Tak tak tak, terdengar jari. Mereka begitu lincah menari-nari di atas papan ketik. Bima, coba tanyakan sekretarismu apakah Sarah mengunjungi dia di kantormu, ucap Bima. Tak perlu ditanyakan, dia pasti melakukan hal nekat itu. Tapi aku tak habis pikir, dia sampai mencari informasi tentang kita semua, ucap Bima. Kau benar, apa yang dia mau sebenarnya? Ucap Gama. Dia meminta kembali bersamaku, ucap Bima yang membuat Alex dan Gama cukup terkejut. Dia memang tidak tahu diri. Setelah pergi meninggalkanmu dan menikah dengan temanmu yang bajingan itu, dia datang lagi dan meminta balikan denganmu, ucap Aiden kesal. Jangan sampai masalah ini membahayakan anak-anak. Untuk sementara kita pindah saja ke rumah Aiden, ucap Gama. Ya kau benar, rumah besar Park tidak aman. Sementara ini kita tinggal di rumahku saja, itu akan lebih baik. Dan tak perlu membawa pelayan, mereka semua patut dicurigai, ucap Aiden. Sarah, dasar wanita murahan, beraninya kau bermain-main denganku? Bagaimana cara menghancurkan wanita sialan itu? Geram Bima. Kak, dia sudah bercerai dengan Jerry seminggu yang lalu dan dia mengirimkan mata-mata untuk mengawasi kita dan khususnya Kak Bima. Belum tahu apa motifnya, tapi dia sepertinya merencanakan sesuatu yang besar, ucap Luna. Dia meminta nomor ponselmu langsung dari sekretarismu dengan mengatakan kalau dia adalah teman baikmu serta alasan lain yang membuat sekretarismu memberikan nomor ponselmu padanya, jelas Alex. Lalu bagaimana dengan pelayan perempuan itu? Apa kalian menemukan sesuatu yang mencurigakan? Tanya Bima. Pelayan perempuan itu, aku tidak tahu apa motifnya, tetapi pelayan laki-laki itu sudah pasti suruhan Sarah, ucap Luna. Mereka semua saling menatap, berani sekali orang ini bermain-main dengan keluarga Park, pikir mereka. Sial, nekat sekali wanita itu, geram Bima. Lalu apa yang akan kau lakukan? Tanya Gama. Aku tak mau anak-anak celaka karena mantan kekasihmu itu, dan lagi ada 2 penyusup di rumah besar Park dan keduanya dibawa oleh Bi Annie. Ini sungguh mencurigakan, ucap Gama. Aku akan mengurus jalan sialan itu. Berani sekali dia meminta kembali bersamaku bahkan sampai menguntit kita seperti ini, ucap Bima dengan sorot mata tajam dan dingin. Dia benar-benar marah saat ini. Tiba-tiba ponsel Selin berbunyi menghentikan ketegangan di dalam ruangan itu. Maaf, lanjutkan. Akan saya angkat dulu, kalian di sini sebentar, ucap Selin, namun ketiga bayi itu tidak mau lepas. Bicara di sini saja Nona, mereka takkan mau melepaskan Anda, ucap Aiden. Baik, jawab Selin. Selin mengangkat panggilan itu, tampaknya panggilan dari bawahannya di kafe itu. Halo Bu Bos, di depan ada pria yang memaksa ingin bertemu dengan ibu. Dia mengatakan kalau dia kekasih ibu. Apa kami izinkan dia masuk? Dia memaksa masuk dan membuat keributan, ucap Adit. Jangan biarkan dia masuk. Kalau perlu, usir saja, aku tidak tahu siapa itu, ucap Selin kesal. Selin, ini aku Jerry kekasihmu. Biarkan aku masuk. Jika tidak, aku akan menghancurkan kafe ini, teriak Jerry dari panggilan itu. Sialan kau Jerry, kesal Selin dengan wajah benar-benar marah. Wajahnya memerah karena mendengar nama pria bajingan itu. Jerry, mereka bergumam. Secepat mungkin Luna mencari info tentang Selin yang tengah menerima panggilan itu. Tak sampai 1 menit, dia mendapat semua informasi tentang Selin. Kak, dia mantan tunangan pria yang menikah dengan Sarah, ucap Luna yang membuat mereka semua terkejut. Selin bangkit berdiri dan mendudukkan Aurel di antara sekembar. Dia harus menangani masalah ini. Sayang, tante keluar sebentar. Ada tikus yang harus disingkirkan. Nanti pelanggan tante nggak nyaman, ucap Selin. Baiklah, tapi cepat datang ya Ante, ucap mereka bertiga yang dibalas anggukan kepala oleh Selin. Tuan-tuan, nyonya-nyonya, saya permisi. Ada urusan sebentar, ucapnya yang dibalas anggukan kepala oleh mereka. Selin pergi keluar, mata Bima terus menatap gadis itu.